Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mana yang diperbolehkan? Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 6 ayat 9. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Mau memastikan kepada mereka bahwa hukum Sabat yang mereka pegang teguh itu memiliki pengecualian. Begitu banyak larangan yang tidak boleh dilanggar atau dilakukan pada hari Sabat. Pada kesempatan lain, Tuhan Yesus berkata, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menaiki keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sumur, meskipun pada hari Sabat?" Lukas bab 14 ayat 5. Jadi, pertanyaan lengkap Yesus ini yaitu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Ini bukanlah pertanyaan yang sulit untuk dimengerti. Awalnya mereka mengamat-amati Yesus. Apakah ia akan melanggar hukum Sabat? Tetapi ujungnya mereka dibungkam oleh pertanyaan Yesus yang tidak bisa mereka jawab. Saudara-saudari terkasih, pertanyaan selanjutnya, apakah mereka sadar bahwa mereka telah salah menuduh Yesus? Tidak. Penginjil mencatat tentang sikap mereka begini. Maka meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Baik ahli-ahli Taurat maupun orang-orang Farisi tidak mau kalah dengan Yesus, sebab mereka membenci Yesus. Sebab perkataan dan tindakan Yesus membuat mereka tersisih dari penghormatan yang selama ini telah mereka dapatkan dari orang Israel yang banyak. Mereka adalah pemuka agama Yahudi. Mereka adalah pengajar iman kepada Yahweh. Mereka mengajarkan hukum-hukum Sabat dengan sangat ketat dan detail sekali. Sekalipun tentang hal itu Tuhan Yesus juga telah mengkritik mereka dengan menegur mereka. "Kamu meletakkan beban di pundak orang, tetapi kamu sendiri tidak pernah menyentuhnya." Lukas bab 11 ayat 46. Dengan begitu, mereka semakin tidak menaruh simpati kepada Yesus. Sebaliknya, mereka semakin memusuhinya dan membenci Yesus. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Saudara-saudari terkasih, pada kesempatan yang berbeda, masih berkaitan dengan hukum Sabat, Tuhan Yesus menegaskan hal ini demikian. Hari Sabat diadakan untuk manusia
dan bukan manusia untuk hari Sabat. Markus bab 2 ayat 27. Inilah ajaran baru yang ditawarkan Tuhan Yesus kepada bangsa Yahudi agar tidak terlalu legalistik. Artinya melaksanakan karena memang sudah tertulis seperti itu. Mau ditegaskan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi agar mereka tidak terlalu kaku menjalankan hukum Sabat. Mereka diingatkan oleh Tuhan Yesus yang paling utama dan perlu diperjuangkan adalah memelihara kehidupan manusia. Manusia harus sejahtera dan bahagia karena melaksanakan hukum. Apa gunanya kalau melaksanakan hukum dengan keterpaksaan? Jadi, pertanyaan mendasar Yesus tentang mana yang diperbolehkan dilakukan pada hari Sabat tentu saja sudah tersirat di situ, yaitu untuk berbuat baik dan untuk menyelamatkan orang. Tidak ada hukum yang membatasi seseorang untuk melakukan kebaikan, dan tidak seorang penguasa pun yang dapat mencegah hati dan jiwa heroik seseorang yang siap melakukan apa saja untuk menyelamatkan jiwa manusia. Bahkan para pencinta hewan saja berusaha untuk menyelamatkan hewan yang harus diselamatkan karena bencana atau terjebak di dalam gorong-gorong. Hewan saja diperlakukan seperti itu, apalagi nyawa seorang manusia. Saudara-saudari terkasih, seorang calon baptis pernah bertanya, jadi kalau pada hari Minggu kita harus ke gereja, apakah itu saja sudah cukup? Itu adalah tuntutan minimalis. Artinya sekurang-kurangnya itu harus dilakukan oleh orang yang beriman Katolik atau Kristen. Banyak hal lain yang bisa kita kerjakan pada hari libur tersebut. Sedapat mungkin tidak menambah hari kerja selain Senin hingga Sabtu. Pada hari Minggu kita bisa mengunjungi orang sakit, mengunjungi rumah yatim piatu, dan berbagi dengan mereka, menghibur para lansia, dan masih banyak lagi yang lain. Apakah itu dilarang? Tentu saja tidak. Apakah hal-hal lain seperti rekreasi dan berwisata diperbolehkan? Tentu saja boleh. Tapi kewajiban utamamu untuk ke gereja setidak-tidaknya jangan kau abaikan. Bukan bermaksud untuk menggurui, namun fakta membuktikan ada di antara kita yang abai pada kewajiban penghayatan iman untuk sesuatu tujuan yang bisa dilakukan di waktu yang berbeda. Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Kesejahteraan dan kebahagiaan manusia mutlak menjadi tujuan dari pelaksanaan hukum. Namun, jangan menggampangkan atau mengatasnamakan kebahagiaan manusia, sedangkan memuji dan memuliakan Tuhan terabaikan. Apakah aku sudah melakukan kewajibanku untuk memuliakan Tuhan dan mencintai sesamaku pada hari Minggu? Marilah kita berdoa. Ajarilah kami untuk melaksanakan kewajiban kami untuk memuliakan nama-Mu. Juga
kalau kami berbagi kasih dengan saudara kami yang butuh perhatian dan harus diselamatkan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.